Interaktif Ramadan pagi ini kami akan hadirkan anggota Komisi 9 DPR RI, Nabil Harun. Dan sudah tersambung dengan Pak Nabil Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Lukman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya panggil Gus Nabil aja ya, kayaknya Ya, lebih. silakan. Gimana Gus, kondisinya sehat Gus ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Gus Nabil, makna Ramadan sendiri untuk Gus Nabil itu seperti apa saat ini? Ramadan bagi kita semua tentunya adalah bulan yang mulia, di mana di dalam bulan Ramadan ini ketika kita mengerjakan hal-hal baik apapun, maka pahalanya akan berlipat ganda. Oleh karenanya tentu kita semua menyambut gembira kehadiran Ramadan ini. Dan apalagi di tengah-tengah pandemik seperti ini, Ramadan menjadi begitu sangat berharga dan terasa sekali. Gus Nabil, kalau kita ketahui rekam jejak Gus Nabil dari kesantrian hingga akhirnya juga sekarang duduk di anggota dewan ini Pak. Gimana Gus? Tantangannya saat ini seperti apa Gus? Tentu ini merupakan medan dakwah yang berbeda ya, yang lain dari biasanya. Ketika dulu mungkin sebelum menjadi anggota DPR RI, kita biasanya sholat tarawih, mengimami sholat tarawih, kemudian kuliah singkat, kultum ataupun ceramah. Namun kali ini di Ramadan kali ini kondisinya berbeda. Di setiap hari, hampir nyaris setiap hari kita mengikuti rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan kementerian-kementerian maupun lembaga-lembaga yang tentunya membahas persoalan-persoalan aktual yang berkaitan dengan urusan rakyat. Ini merupakan tantangan baru di mana kami harus kemudian melakukan banyak hal, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup berbeda dari biasanya. Gus, ini saya tertarik dengan perjalanan Gus Nabil ini. Ketika terjun ke dunia politik atau ingin menuju ke DPR RI ini, Gus Nabil ini tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan oleh Kiai. Betul ya Gus ya? Lebih tepatnya bukan dicalonkan, tapi diperintahkan. Diperintahkan. Betul. Ada pesan apa dari Kiai yang memerintahkan Gus Nabil untuk duduk di DPR? Ya, tentu bagi kami yang kami dapat tangkap pesan dari Kiai adalah bagaimana santri kemudian bisa berjuang di medan dakwah yang tidak biasanya, karena memang para santri ini belum cukup banyak yang kemudian berkiprah di politik ya. Kalau kita lihat hari-hari selama ini, santri yang berkiprah di politik adalah santri-santri dengan nama-nama besar seperti Gus Dur dan yang lain-lain. Nah, sementara santri-santri biasa seperti saya ini belum cukup mendapatkan peluang. Namun hikmah yang dapat saya ambil ternyata peluang itu akan selalu terbuka lebar untuk siapa saja, wabil khusus bagi kalangan santri, di mana kemudian ketika terjun ke politik bisa mengimplementasikan apa yang selama ini sudah didapatkan dari pesantren untuk kemudian dapat dilaksanakan langsung. Dilihat dari DPR saat ini, dari kacamata Gus Nabil, apakah ada keinginan nantinya nih Gus Nabil akan ikut membawa teman-teman dari kalangan santri untuk bisa terjun juga ke dunia politik atau ke DPR ini, Gus? Ya, tentunya pengalaman di DPR RI, pengalaman di politik ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, sehingga saya akan kemudian nanti dengan langkah-langkah politik, kemudian move-move yang tentunya menjadi tugas-tugas saya, itu akan bisa dilihat oleh banyak teman-teman santri, bahwa kemudian teman-teman santri ingin ikut terjun dalam politik maupun tidak, itu tentu menjadi pilihan mereka masing-masing. Namun
medan politik adalah medan yang mulia juga untuk berdakwah. Saya kira sangat sangat layak jika teman-teman santri juga ikut ambil bagian dalam hal ini. Termasuk contoh misalnya di wilayah eksekutif, santri juga pernah memiliki presiden, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul. Kemudian wakil presiden bahkan hari ini adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan di posisi-posisi lain, di posisi menteri maupun kepala badan, kepala lembaga, itu juga ada santri-santri yang kemudian berkiprah di situ. Kalau saya tidak salah ini perintah dari Kiai yang memerintahkan Gus Nabil untuk terjun ke DPR ini, salah satunya itu untuk merubah image DPR ya Pak? Iya Gus ya? Eh, bahwa soal image atau tidak itu sesungguhnya bukan tujuan akhir ya, dan itu tidak menjadi target tertentu, tapi bagaimana di politik ataupun di DPR santri bisa menunjukkan warna khasnya, bagaimana cara dia berjuang, bagaimana cara dia berargumen, dan tentunya bagaimana cara santri itu kemudian menunjukkan keberpihakannya kepada maslahat ataupun kepentingan-kepentingan masyarakat. Tapi apa yang bisa diperbaiki ini Gus untuk DPR sendiri? Nilai-nilai apa yang Gus Nabil ini dari pesantren atau nilai-nilai dari kesantrian ini yang akan dibawa ke DPR ini secara akhlak dan lain-lainnya nih Gus? Ya, saya merasakan setelah di DPR ini sebenarnya medan dakwahnya tidak begitu banyak yang berbeda ya. Di mana misalnya di rapat-rapat kita beradu argumen. Itu kan kalau di pesantren ada namanya Bahtul Masail. Hanya saja hanya semacam suasana saja yang sedikit berbeda, karena kemudian kita harus kemudian berbaur dengan banyak orang dari lintas agama, dari lintas suku, lintas ras, dan berbineka tunggal ika. Kita bisa lebih memaknai itu, kita lebih bisa mengerti bagaimana persoalan-persoalan masyarakat yang berkembang dari Sabang sampai Merauke. Terakhir Gus, ini Komisi 9 salah satunya lingkupnya bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan ya Gus ya? Ya. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih Gus pagi ini? Ini kami baru saja menyelesaikan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja, Bu Ida Fauziah, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Bapak Beni Ramdhani. Baru saja selesai jam 1:30 ini. Kami terus melakukan kegiatan-kegiatan, upaya-upaya bagaimana mendorong dan mengawasi pemerintah untuk melakukan hal-hal yang taktis dan strategis menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di pandemi COVID-19 ini kita harus bersatu bersama-sama untuk segera melawan COVID-19 ini dengan gotong royong, di mana itu merupakan karakter asli ataupun watak bangsa Indonesia. Dan saya kira saya meyakini bahwa kita akan bisa melalui ini secara cepat, dan Indonesia saya harapkan atau kita impikan bisa menjadi solusi untuk dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19.